berdiri kemudian dia duduk, namanya qu'ud. Kalau awal mulanya dia tiduran kemudian duduk, namanya julus. Sepintas sih sama aja qu'ud dengan julus. Sepintas sama aja lughat tuh. Tapi kalau diteliti lebih lanjut ternyata ada perbedaan-perbedaan. Yakunu an qiyamin wa anal julus yakunu anil ittija. Fa yuqalu, maka dikatakan kana muttaji'an fajalasa. Dikatakan orang itu tadinya tiduran kemudian ia julus, duduk. Wa kana qa'iman faqa'ada. Orang itu si fulan itu tadinya berdiri kemudian ia duduk. Wa indama yaqulul haqqu huna la yastamil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Ketika Allah di sini mengatakan, tidaklah setara orang-orang yang duduk dari kalangan orang mukmin yang tidak memiliki uzur, yang tidak memiliki masalah. Fal qu'udu muqabilul qiyam. Maka qu'ud di sini, duduk di sini lawan kata daripada berdiri. Faka'anna mujahid halatahul qiyam halatuhu al-qiyamu daimah. Sepertinya seorang yang mujahid kondisinya itu adalah selalu berdiri, siap siaga. Wa huwa la yantadiru ila an yaquma. Ia tidak perlu menunggu untuk berdiri karena sejak semula dia udah berdiri, udah siaga. Udah siaga. Lakinahu intibahun. Lakinahu fintibahin, tapi ia dalam kondisi siaga, basti'dadin lan siap. Wa yasi'ul haditsu syarifud dairati fi mas'uliyatil jihad. Hadis itu memperluas wilayah tanggung jawab seorang mujahid. Fa yarsumu suratan lil muqatili annahu ala atamis isti'dadin wa ala sahwatil farasi wa mumsikun bilijam hatta tadhamahu ayatu mufaja'atin. Maka hadis ini menggambarkan gambaran seorang sosok prajurit perang, bahwa dia dalam posisi yang paling sempurna, kesiagaan yang paling sempurna pada di atas pelana kuda, memegang kendalinya sehingga ia tidak dikejutkan oleh peristiwa yang mengejutkan apapun. Wa hal kanat hunaka madhinatun ayastawil qa'id wal mujahid. Apakah di situ ada dugaan bahwa ada kesetaraan antara orang yang duduk dan orang yang berjuang? Lah, tentu tidak ada dugaan. Orang anak kecil juga tahu udah nggak akan ada persamaan antara mujahid dengan orang yang berpangku tangan. Santri yang serius dengan santri yang ngorok saja tentu semua orang juga tahu ada perbedaan lah. Nggak usah diterangkan, mestinya udah beda. Walakin yuridullahu an yubayyina qadiyatan imaniyatan masturah. Tapi di sini Allah menghendaki untuk menerangkan suatu tema iman yang tertutup. Fa yudhiruha bi syaklin wadih. Akhirnya Allah mengungkapkannya dengan gambaran yang jelas. Likulil afhami, kepada semua pemahaman. Wa nahnu naqulu lit talib, kita katakan kepada santri, innaman yastadhkiru yanjah. Orang yang menghafalkan pelajaran itu dia akan lulus. Wa man la innaman yastadhkiru yanjahu. Sungguh orang yang menghafal pelajaran itu dia akan lulus. Wa man la yastadhkiru yarsubu. Siapa yang tidak menghafal pelajaran dia akan gagal. Wa hadhihi mas'alatun badihiyatun. Ini adalah persoalan yang ada, yang spontanitas, yang sangat gamblang. Walakinana nakuluha hatta naj'alaha wadihatan fi bu'rati syu'urit tilmih. Tapi kita perlu mengungkapkan ucapan tersebut supaya ucapan itu begitu jelas dalam relung hati seorang murid. Fayaltafitu limas'uliyatihi, sehingga ia perhatian terhadap tanggung jawabnya. Wa indama yaqulul haq, ketika Allah mengatakan la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah. Hal makna dzalik, apakah pengertian ayat itu anna aqlan wahidan, bahwa ada satu akal fi zamani Rasulillah, pada masa Rasul itu karena ya dzunnu al-musawah bainal qa'id wal mujahid. Ada satu akal yang menganggap sama antara seorang yang berpangku tangan dengan yang berjuang. Lah, tentu enggak ada. Tidak ada orang yang menganggap sama. Walakinil haq yuriduha qadiyatan imaniyatan fi balaghin imaniyin minallah. Tapi Allah menghendaki menyampaikan ayat itu sebagai tema keimanan dalam penyampaian iman kepada Allah. Wa ba'da dzalik, setelah itu yalafitul andhara. Allah menarik perhatian pandangan-pandangan mata ila sifatil qaidina, terhadap sifat orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang duduk-duduk.
alladzina la yastawuna ma'al mujahidin, yang tidak setara dengan orang-orang yang berjuang. Fayaqul, maka Allah mengatakan, ghairu ulid darar. Ad-darar huwa alladhi yufsidu syai'. Darar itu adalah sesuatu yang merusak sesuatu. Mithal al-marad, sebagaimana penyakit. Wa hadza ma yuwaddihu qauluhu ta'ala. Inilah yang diterangkan oleh firman Allah Ta'ala. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidaklah atas diri orang-orang yang lemah, tidak pula atas diri orang-orang yang sakit, tidak juga atas diri orang-orang yang tidak memiliki ongkos yang mereka belanjakan. Tidaklah mereka ada dosa ketika mereka bersikap tulus kepada Allah dan utusannya. Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Fad-du'fu dararun akhrajal insana an muqawwimatis sihhati wal afiyah. Yang namanya lemah itu adalah suatu bahaya yang mengeluarkan manusia dari kebutuhan-kebutuhan, dari kepatuhan sehat wal afiat. Al-marad dararun, sakit juga yang bahaya. Walladzina la yajiduna ma lan yunfiquna minhu waladzina la yajiduna li rasulillah fala yakunu bihauzati rasul dawabun tahmiluhum. Tidak juga orang-orang yang menghadap kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak memiliki kendaraan yang mengangkut para orang-orang tersebut, ya, orang-orang tersebut. Fayang sarifuna, akhirnya orang-orang itu kembali pulang, sedangkan air mata mereka mengalir hazanan karena sedih. Li'annahum la yajiduna ma yunfiqun, karena mereka tidak memiliki biaya yang mereka belanjakan. Wa kanal mu'minuna man haula'i kanal mu'minu min haula'i yahzanu li'anna Rasulullah lam yajid lahu farasan aw dabatan tanquluhu ila mauqi'il qital. Seorang mukmin di antara mereka itu merasa sedih karena Rasulullah tidak memiliki kendaraan yang mengangkut mereka ke medan pertempuran. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Laqad tawallaw, mereka telah kembali pulang, wa ayunuhum, sedangkan mata mereka itu tafidu, berlinang, minad dam'i, karena air mata. Wa kalimatu tawallau, kalimat tawallau dan di sini laha maknan kabirun, ini memiliki makna yang besar. Falam yakul al-haqu inna ayunuhum tafidu minad dam'i min ghairi tawalli. Allah tidak mengatakan bahwa air mata mereka itu berlinang air mata tanpa berpaling. Hum la yadma'una amaman nabi. Mereka yang tidak terangkut dalam medan jihad itu tidaklah nangis di depan Nabi. Walakinnahum yadma'una fi halati tawallihim, tapi mereka berlinang air mata pada saat pulangnya mereka, kembalinya mereka. Wa hadza infi'alun nafsiyun, ini adalah suatu reaksi jiwa, suatu sikap psikologis, ya, suatu reaksi psikologis. Min farati ta'athuri, karena begitu terpengaruh. Li'annahum la yastarikuna fil qital, karena mereka tak turut serta dalam jihad. Wa kalimatu tafidu, istilah tafidu ini tadulu ala anna dam'a qad ghalaba 'alal aini kulliha, menunjukkan bahwa air mata itu terkadang menguasai mata. Fahum la yastani'una dzalik, mereka tidak membikin-bikin, tidak berpura-pura dalam menangis. Walakinil infa'alu yang buruhum, tapi reaksi psikologis itulah yang menutup mereka. Li'anna alladhi yatasanna'u dzalika yaqumu bi ta'siri ainaihi, karena orang yang berpura-pura nangis itu berupaya untuk menetesi kedua matanya. Wa yabdhulu juhdan lil mura'ati, dan mencurahkan upaya untuk bersikap pamer. Walakin fi'alul mu'minina alladzina la yuqatiluna yaghdibuhum tafidu a'yunuhum minad dam'i. Tapi reaksi psikologis orang-orang mukmin yang tidak mampu untuk berjihad itu mendominasi mereka, sehingga berlinanglah air mata mereka. Wa hunaka ayatun ukhra haddatha fiha al-halati allati la yutalabu fiha al-mu'min bil qital. Di situ juga ada ayat lain di mana Allah
menentukan kondisi-kondisi seorang mukmin tidak dituntut untuk berperang. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tidaklah atas diri orang buta dosa, tidaklah ada dosa bagi orang yang pincang, tidak dosa atas diri orang yang sakit. Tidak ikut jihad itu enggak masalah kalau buta, pincang atau sakit. Haula'i idzan hum ulud darar. Kalau begitu mereka itulah orang-orang yang memiliki penyakit. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar. Madamu la yastawun faman alladhi fihim yakunu huwa al-afdal. Ketika mereka itu tidak setara antara yang berpangku tangan dan yang berjihad, lantas siapakah yang memiliki keunggulan? Dzalika ma tuwaddihu baqiyatul ayah. Yang unggul adalah yang dijelaskan oleh ayat berikutnya, allati tahmilul maqulatal imaniyah, yang membawakan penyampaian ucapan iman yang jelas. Al-wadihah, yakni faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Allah mengunggulkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di atas orang yang duduk. Allah tingkatkan satu derajat. Wa kullan, dan masing-masing wa'adallahul husna, Allah janjikan kebaikan. Wallahu adal itsnaini bil husnal imaniyah. Allah menjanjikan masing-masing dua kelompok ini tentang kebaikan iman. Di anakulan minhuma mu'minun, karena masing-masing dari keduanya itu masihlah orang yang beriman. Walakin lil mujahidi darajatun alal qa'id. Tapi orang yang berjihad memiliki derajat lebih tinggi di atas yang duduk-duduk. Wa in tasa'ala ahadun, kalau ada satu orang bertanya-tanya, limadza wa'adallahu al-qa'ida min ulid darari bil husna. Kenapa Allah menjanjikan orang yang berpangku tangan dari kalangan yang sakit ini Allah janjikan kebaikan. Wa huna aqulu, di sini aku katakan alaina anan tadbiha. Kita harus menyadari wa anuhsinal fahma wa tadabbur. Kita harus memahami baik-baik, merenungi baik-baik indama naqra'ul Qur'an, ketika kita membaca Qur'an. Li'anna alladhi asabathu fi afatun fanalahu minha darar fasabara li hukmillah fi nafsihi ala ya'khudhu thawaban ala hadhi. Karena orang yang tertimpa musibah, penyakit misalkan, kemudian ia sabar atas keputusan Allah pada dirinya, apakah dia tidak mendapat pahala atas kesabaran itu? Laqad akhadha thawab, dia telah menerima pahala. Wala budda idzan an yu'tiyal haqqu man lam ya'khudh thawaban mithlahu fursatan ya'khudha thawaban akhar. Pastilah kalau begitu Allah memberikan orang yang tidak mengambil pahala semacam itu suatu kesempatan untuk mendapat pahala lain, hatta yakunal jami'u fil istitraqil imani sawaan, sehingga semua pihak pada potensi keimanan itu setara. Lidzalik, karena itulah yaqulu, Allah mengatakan wa kullu wa'adallahul husna. Al husna fi ulid darar iku annahu akhadha jazaa as-sabri, bahwa ulid darar ini mengambil balasan kesabaran atas musibah yang menimpanya. Walladzi lam yusab bi dararin sayakhudhu thawabal jihad, tapi yang tidak mendapat penyakit akan mendapat pahala jihad. Wa bidzalik, dengan cara itulah yakunul jami'u qad analu al husna. Dengan demikian semua pihak mendapatkan kebaikan minallah, dari Allah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wallahu yadha'u ajran jadidan. Allah juga menentukan pahala yang baru lil qa'imi mujahidan, untuk orang yang berjihad, 'alal qa'idi, di atas orang yang duduk-duduk. Fa fi sadril ayati ja'a bi darajatan. Pada awal ayat muncul kata-kata darajatan, a'la lil qa'imi mujahidan, satu derajat yang lebih tinggi untuk orang yang berjihad. Tapi di sini ada ajrun azim. Ma tafsiru hadzal ajril azim? Apakah pengertian daripada al ajril azim? Pengertiannya adalah darajatin minhu wa maghfirata wa rahmah, yakni berbagai macam tingkatan minhu dari Allah, dan ampunan dan kasih sayang. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Fallahu qad a'tali ulid darari darajah. Allah ngasih orang-orang yang sakit ini satu tingkatan derajat. Wa faddalallahu mujahida fi sabilillah alal qa'id
min ghairi ulid darar darajatin iddatan. Allah mengunggulkan orang yang berjuang dalam sabilillah di atas orang yang berpangku tangan tanpa uzur. Allah selisihkan, Allah bedakan berbagai macam tingkat yang cukup banyak. Tingkatannya bukan 1 2, wis banyak sekali. Orang yang serius dengan orang yang malas, orang yang belajar dengan orang yang tak mau belajar, beda. Orang yang berjuang dengan orang yang tak mau berjuang. Kalau yang tadi tidak berjuangnya karena sakit, karena penyakit, itu selisihnya nggak begitu banyak. Tapi kalau yang berpangku tangan ini karena faktornya malas, ya perbedaannya banyak. Wasa'atan asma'u kalimata darajatan. Ketika kita mendengar istilah darajatan, fahiyal manzilah. Darajah itu adalah kedudukan. Wal manzilatu la takfi faqat lil idahi syamilil makna. Kedudukan sendiri itu tidak cukup untuk menerangkan yang tidak cukup untuk penjelasan yang mencakup makna. Walakin hil manzilatul irtiqaiyah. Tapi yang dimaksud darajat itu adalah tingkatan meningkat. Tuh. Darajat karena ada darokat, tingkatan merendah. Ada darajat, ada darokat. Kalau di akhirat, di neraka ada darokat, tingkatan-tingkatan tapi semakin merendah. Kalau darajat, tingkatan meninggi. Amma in kana tahayyur ila manazila ukhra aqalla wa adna fa nahnu naqulu darakat. Adapun ketika pergantiannya, perubahannya menuju kepada tingkatan-tingkatan yang lain, tingkatan-tingkatan lain yang lebih rendah, itu namanya darokat. Wala naqulu darajat. Walakin hal ad-darajat hiya likullil mujahidin. Tapi apakah semua derajat itu diberikan untuk semua orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh? Lah, tentu tidak. Li'annana la budda an al-hadzal farqa bainal khuruj minal watan wa tarkil ahli lil jihad wa amaliyatil jihad fi dzatiha. Karena kita harus memperhatikan perbedaan antara keluar dari negeri, meninggalkan keluarga demi jihad, dan proses jihad itu sendiri. Dan proses jihad itu sendiri. Iya. Orang mau berangkat ngaji di pondok, keluar rumah, itu berangkatnya itu sudah keluar dalam rangka ngaji, keluar dalam rangka ngaji. Tapi ngajinya sendiri itu sudah beda. Ngaji dengan berangkat ngaji itu sudah beda, tidak bisa dianggap sama. Ning lampu merah itu sudah dianggap berangkat ngaji, tapi belum ngaji. Fa amaliyatul jihad fi dzatiha tahtaju ila himmatin imaniyah. Prosesi jihad sendiri membutuhkan tekad keimanan yang tinggi. Walidzalika karena itulah ja'al haqqu binassin fi surati Taubah. Allah menerangkan dengan jelas dalam surat Taubah, maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan sekitarnya dari kalangan orang-orang Arab untuk absen meninggalkan Kanjeng Rasul. Masya Allah, Rasulullahnya begitu giat, masih ya kang dadi santri ya mengkonon kelemar kiai tandang kang dadi santri ya turu. Masya Allah, ya tidak pantas sama sekali, tidak pantas sama sekali. Kiai tandang sing dadi santri ya turu ngorok. Masya Allah, santri cap apa tuh? Enggak pantas. Kanjeng Nabinya jihad, penduduk Madinahnya loh kudu meluan kabeh, kudu meluan kabeh wong. Lamun kena ngomong kok ketika tafsir Sya'rawi dibaca, wis anu je kita duwe kegiatan ziarah anu jeneng Sunan Gunung Jati, wis libur ziarah, wis mene ngumpul kabeh. Anu je kita bentrok, je kene waktu saja bentrok-bentrok. Wis ngaji men ustadin.
ketika tafsir Sya'rawi dibacakan, semua ustadz gua aja gawe kegiatan dewek-dewek, ngumpul tadi siji. Aduh, je pengen nguasai temen. Ya wes sampeane sing maco mah enggak. Iya kan? Lah apa? Kita kan ngaji, kita kan ngerongokaken. Beli pegel, serag. Apa aja ketika tafsir Sya'rawi ditulis ini. Ketika tafsir Sya'rawi dibaca, semua ustadz kudu ngumpul. Aja alasan saya punya kegiatan, saya ada rapat NU, saya ada rapat MWC, ada. Wes libur rapat MWCE. Anu je ada rapat DKM, libur rapat DKM. Anu je kita arepan ngisi anu je kegiatan anu ning anu tutup kultum apa tutup kabeh. Aduh je pengen nguasai temen je ning kene iku. Semangga sampean Kang Maco. Enak kita kang ngerongokaken. Begitu. Ini gawe dewek-dewek. Masya Allah. Gawe acara dewek-dewek. Gawe acara dewek-dewek. Ketika Kanjeng Nabi berangkat, wes penduduk Madinah ngintilo ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tandang, iki wong penduduk Madinah jangan bikin acara. Anu je kita arepan anu dikit macul dikit. Wes aja macul aja apa. Arepan ngarit, arepan angon onta. Enggak ada istilah angon onta. Jangan prei, angon ontae prei, angon weduse prei. Anu lembu kita. Prei. Janji tafsir Sya'rawi dibacakan di bulan Ramadan, libur dikit sire. libur dikit. Anu je kita lagi terwadar je. Angel kan, jari bersatu. Konon katanya kita orang Islam harus bersatu. Bersatu priben kalian. Bersatu priben. Kita ini ada konsepnya, Maka nali ahli Madinah wa man haulahum minal a'rabi ayatakhallafu ar-rasulillah. Ajo absen, ajo gawe acara dewek-dewek, ajo kakean alasan. Ketika Kanjeng Nabi wis serius cem, ayo ngikut nih Kanjeng Nabi. Anu je Kanjeng Nabi kula je wonten anu je di anu apa? Diaturi tahlil. Wis, tinggal dikit tahlilane. Jadi Kanjeng Nabi cem wis kono. Arepan diaturi, arepan anu je iring-iring pengantin. Wis ngemaning iring-iring pengantin. Wes. Maksudnya sampai segitunya tidak pantas penduduk Madinah gawe acara tidak ngikuti programnya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi wis cem. Ngerti beli wis cem. Kanjeng Nabi wis cem. Aduh. On fire Kanjeng Nabi on fire. Aduh, wong pleret, priben nih wong pleret. Beli pantes wong pleret anu tafsir Tontowi meneng-meneng bae, anu tafsir Sya'rawi meneng-meneng bae. Beli pantes. Wong pleret. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah. Wala yata'una mauti ayyahidhul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan. Tidaklah mereka infak entah nafkah kecil entah nafkah besar. Tidaklah mereka menempuh lembah kecuali dicatat untuk mereka, kecuali amal itu semua dicatat untuk mereka. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Lho, pokat sikang duwe remukan rengginang digawo. Aja esen-esen aja jekutangi. Wes kita aja bisa perhatian ning pengajian tafsir Sya'rawi ki bisa gawe remukan rengginang. Digawo remukan rengginange. Ngormati lamun anu kok. Aja esen-esen anu je kita
mampu partisipasi cuma nafakotan sohirotan, ngawe bisa remukan baik belapa apa remukanku. Alhasil ada perhatian. Alhasil ada perhatian. Kang dadi bos gedeane loh, ya priben perhatian deh. Andilnya gimana? Andilnya gimana? Ya Allah, iya ya. Huna yuwaddihul haqq wa annahu la yasihu li ahli al-Madinati wal Arab alladzina haulahum an yatakhallafu anil jihad ma'a Rasulillah. Di sini Allah menerangkan beri pantas penduduk Madinah maupun orang-orang Arab di sekeliling penduduk Madinah untuk absen ninggalaken berjuang bersama Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi kedebegan je. Kun ki anu kang alesane ngarit, anu kang alesane arepan panen, arepan apa wis kakean alesan, wis aja kakean alesan. Anu je Kanjeng Nabi kita arepan panen kurma dikit je kini mumpung bulan Ramadan. Arepan tak panen kurma eman. Anu je punten beli ngaji dikit kita arepan ngisi kultum dikit. Eman lah berita isi. Eman. Iya. Ngarepan ngisi kuliah subuh dikit. Ya Allah. Udah. Enggak ada, itu semua harus ditinggalkan. Kalau ada yang lebih penting, udah kumpul semuanya. Kumpul dari siji. Enggak ada alasan-alasan. Anu je kita alasannya kian ini dan itu udah enggak ada. Kanjeng Nabi on fire je. Santriye malah gawe acara dewek-dewek. Anu sing pengen mancing, anu sing pengen goes, anu kang pengen bukbar. Aduh wis. Aja bukbar maning wis mene ning kene iki. Anak-anake buka bersama ning kene ngaji sampai maghrib tuh. Dah. Anda aja beli bisa mangkatnya, beli bisa mangkat ngaji kita aja ada janjian bukber. Wala yardali anfusihim bisaati wadda'ati warahah. Tidak boleh mereka merasa senang mementingkan pribadi diri mereka sendiri dengan keluasan, kesenangan, kelonggaran. Sedangkan Rasulullah fi syiddati wal masyaqqah. Sedangkan Kanjeng Nabi lagi kangelan. Lagi kangelan mengkenen. Enak-enak baik. Iya. Santri-santri lagi kangelan bagaimana mempertahankan tafsir Al-Qur'an sampai awan bengi. Kang dadi ustade lho. Kelempas-kelempus baik, ngadang kuliah subuh. Harusnya yang berpotensi untuk perjuangan itu kan ustad. Memperjuangkan kelangsungan ngaji tafsir semacam ini kan harusnya kalangan ustad. Harusnya. Kan si Kang dadi ustad dia beli gelemeluan. Lepas tanggung jawab emong je. Tidak mau. Maunya yaiku lho kuliah subuh oleh duit. Telung atus konon kuliah subuh oleh 300 lah. Sekali pertemuan. Di saat yang lain kedebegan mengkenen Kang dadi ustad yang harusnya berpotensi bertanggung jawab mempertahankan ngaji begini malah cuek. Malah cuek kan harusnya kan ustad. Tugasnya ustad mempertahankan kitab-kitab beginian tuh. Tapi kalau dari ustad di mana yang mana perhatian dari golongan ustadznya tuh mana? Ini kan tugasnya ustad.
mempertahankan begini, ngaji model seperti ini. Kan dari ustadz nggak mau ikutan ngaji. Nggak pantas mereka berleha-leha, senang-senang, sedangkan Kanjeng Nabi berupaya, berjuang. Fakama dhahaba ila qitali yajibu an yadhhabu. Sebagaimana Kanjeng Nabi berangkat jihad, ya mereka juga harus ikutan jihad dong. Sebagaimana santri istiqomah ngaji Sya'rawi, ustadz-ustadz yang lain kan kudu ngaji Sya'rawi dong. Jangan enak-enakan begitu. Sebagaimana santri istiqomah ngaji Sya'rawi, ustadz-ustadz yang lain itu harus ikutan ngaji Sya'rawi juga dong. Emangnya tanggung jawab mempertahankan ngaji begini cuma santri istiqomah atau gimana? Iya kan? Tanggung jawabnya siapa yang mempertahankan ngaji kitab gede-gede seperti ini tuh, tanggung jawabnya siapa? Nggak ada yang tanggung jawab. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Anna thawaba kabir, karena ganjarannya pasti besar. Fala yusibuhum ta'abun illa walahum alaihi ajrul amali sholih. Mereka tidak terkena oleh rasa letih kecuali mereka mendapatkan pahala atas amal yang soleh. Wala yu'anuna min ju'in illa walahum ajrul amali sholih. Mereka tidak merasakan starving, rasa lapar yang sangat lapar, kecuali mereka mendapat ganjaran amal soleh. Wala yasiruna fi makanin yaghidul kufar illa walahum ajrul amali sholih. Mereka tidak melakukan perjalanan di tempat yang membuat gregetan terhadap orang kafir, kecuali mereka mendapat ganjaran amal soleh. Wala yanaluna min aduwin nailan. Tidaklah mereka menyerang musuh, kecuali Allah menulis buat mereka amalan sholihan. Fallahu yajzi bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ini membalas dengan balasan yang terbaik dari amal yang mereka lakukan. Wa qamal ulama bi hasri tilkal ata'atir rabbaniyah bi sab'i darajat. Ulama itu berupaya meringkas, merangkum anugerah Tuhan ini dengan 7 tingkatan. Fawahidun yanalu ad-darajati jami'ah. Ada satu orang mendapatkan atau meraih semua tingkatan derajat. Wa akharu asabuhu dhama'un faqat. Yang lain ada yang mendapatkan dahaga belaka. Fanala darajata dhama, maka ia mendapatkan derajatnya dahaga. Fa akhadha darajatan nasab. Ada yang meraih derajat kesusahan, ay ta'abi. Wa thalithun asabathu makhmasatun. Yang ketiga mendapatkan kondisi lapar. Warabi'un jama'a thalatha darajatin. Yang keempat menghimpun 3 derajat. Wa khamisun jama'a kulla darajat. Wa indama naqum bihisabi hadhihi darajati najiduha. Ketika kita menghitung tingkatan ini, maka kita mendapatinya al-isabata bidh-dhama, an-nasab, mendapatkan dahaga, kesusahan, ay ta'ab, al-ju'a, kelaparan, wala yata'una mauti'an yaghidhul kufar, ayla yang ziluna, artinya tidaklah mereka menempati fi makanin pada suatu